Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri kita bisa kembali berkumpul beranjang sana, pengasuh pondok dengan para mudarisnya atau asatizahnya beserta santri-santri dan juga wali santri dan rekan-rekan sekalian, pekerja-pekerja dakwah dan hadirin sekalian, dalam acara penutupan akhir tahun dan khataman Quran atau Siman Kubro. 1 tahun tidak terasa perjalanan pondok kita ini, alhamdulillah telah dilaksanakan ujian akhir tahun. Kemudian ujian berakhir, anak-anak diberikan refreshing untuk perlombaan-perlombaan olahraga. Setelah itu kita kumpulkan natijah ujian dan diumumkan tadi. Kemudian dengan takdir Allah, acara khataman atau penutupan akhir tahun kita ini bertepatan dengan ada salah satu santri putri kita yang dapat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala menghatamkan Quran 1 hari penuh dari kemarin sampai pagi ini 30 juz. Tentu ada jeda-jeda. Alhamdulillah pondok kita dengan karunia Allah Subhanahu wa taala kembali memproduksi hafizah Al-Quran. Mari kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Berapa banyak jeripayah kita semua, baik dari pengasuh maupun asatiza. Begitu juga dari rekan-rekan sekalian, partner kita dalam membangun pondok ini, pondok markas ini. Semoga usaha kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu anaknya Pak Turmizi ini, semoga kita khususnya yang belum hafiz Quran, dan secara umum yang sudah hafiz Quran juga, semoga diberikan bagian pahala dari menghafal Al-Quran ini atau memproduksi satu hafiz Al-Quran. Dan nasihat kami khusus kepada binti Turmizi ini dan Bapak Turmizi dan ibunya, supaya anak ini setelah khatam detik ini mendapatkan ijazah dari pondok. Itu bukan berarti anak itu sudah terlepas dari pondok. Justru tak kala anak itu telah mendapatkan sanad dari pondok, maka tanggung jawab kita dari pihak pondok dan tanggung jawab orang tua untuk merawat anak ini dapat mengamalkan isi Quran dan mengajarkan isi Quran itu dengan benar sampai dia mati Allah ridho. Itu tanggung jawab kita. Jadi sanad itu atau ijazah itu tidak cukup. Itu sanad baru sanad hafalan, belum sanad amalian dan halal. Nah, supaya hafalan Quran itu meresap di hatinya dan wujud dalam seluruh anggota tubuhnya dimanapun dia berada, ini perlu kolaborasi, kerjasama antara pihak pondok, khususnya saya sendiri dan orang tua. Sampai sekali lagi saya katakan, termasuk masalah pernikahan anak.
termasuk masalah pernikahan anak kita yang sudah mengecapi pendidikan Al-Quran di pondok ini. Jangan sampai anak kita nikah tanpa musyawarah dengan ustadz. Kok sampai seperti itu, Maulana? Iya, agama sampai mendetail itu membahas. Mencari keriduan ustadz penting. Sebagaimana kata Imam Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajh, man 'allamani harfan sirtu 'abdan lahu. Saya meneteskan air mata kalau santri saya ada yang sudah selesai tapi tidak ada lagi hubungan dengan saya. Dosa apa yang saya punya sehingga mereka tidak percaya lagi sama saya? Padahal lahir batin dan harta pun saya siap korbankan untuk mereka kalau mereka membutuhkan saya. Jadi saya menganggap ini semua yang telah mendaftarkan di pondok ini menjadi anak saya dan anak-anak ustadz-ustadz di sini. Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi ini memberikan nasihatnya penting. Bagian taklim juga terlalu singkat tadi ngomongnya. Harusnya memberikan nasihat juga kepada anak-anak. Karena ini medan yang tepat untuk kita memberikan nasihat sebelum kita tinggalkan anak-anak ini. Karena masa liburan, waktu kosong dan masa muda sangat membahayakan. Inna syababa wal faraga wal fuada. Masa kosong, masa muda dan harta. Mafsadatan lil mar'i. Banyak merusak. Maka bekal apa yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak ini? Khusus yang berhubungan dengan ilmu. Supaya anak-anak kita jangan kosong sama sekali dengan ilmu, dari ilmu tatkala liburan. Jadi berhubungan dengan yang hafizah Quran, yang setelah khatam anak-anak. Bagaimana dia melanjutkan pendidikan setelah hafizah Quran? Kemana dia pergi? Siapa calon mantunya? Ini semua dimusyawarahkan dengan kita. Karena setelah anak ini dia selesai Qurannya di sini atau pengajarannya, maka tanggung jawab kita ada 2 atau 3. Anak itu mengamalkan ilmu, mendakwahkan atau mengajarkan ilmu, dan yakin dengan ilmu itu. Yakin dengan ilmu, kemudian mengajarkan ilmu itu dan mendakwahkan ilmu Al-Quran ini harus kita bekerja sama supaya Shiratal mustaqim, anak-anak kita ini berada terus di jalan yang lurus. Sehingga anak-anak kita ini menjadi anak panah yang siap kita kirim kemana saja. Dan pondok kita ini agak lain. Lainnya apa? Lainnya adalah pondok kita ini tidak bernuansa dunia. Ijazah yang kita berikan kepada anak ini bukan untuk jadi pegawai, baik kelas hafiz maupun kelas alim. Tapi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, setelah anak kita dewasa nanti, mereka perlu kawin, mereka perlu istri, perlu anak, perlu suami kalau yang wanita. Oleh itu mereka perlu nafkah. Nah di sini, satu sisi anak-anak kita ini kita tidak bekali dengan ijazah dunia, ijazah yang dengan itu bisa cari duit. Sisi yang lain, kita tidak sama sekali menginginkan anak-anak kita menjadikan ijazah dari pondok ini sarana untuk cari duit. Lagi, satu sisi ijazah tamatan Darut Taqwa ini yang tadi diberikan kepada anaknya Pak Turmizi. Dan tahun ini Hafiz Mahmud sudah selesai khidmat 1 tahun dan dia dapat ijazah kelas 6 dari sini. Nah ijazah ini bukan untuk cari duit. Ijazah ini adalah keberkahan. Ada sanad dia dapat, ada pengakuan dari pondok. Dia hafiz Quran, dia bisa mengajarkan Quran, dia bisa mengajarkan kelas alim. Tapi kita tidak memberikan ijazah yang dengan ijazah itu bisa cari duit, diakui oleh pemerintah, bisa jadi guru, bisa masuk daftar di anggota polisi, tentara, pegawai negeri, nggak laku. Ijazah di sini nggak laku. Ijazah di sini hanya bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan, bukan untuk cari duit.
Tapi ijazah yang kita beri di sini, perhatikan. Santri perlu perhatikan, wali-wali santri perlu perhatikan. Ijazah yang kita berikan ini, hafiz Quran ini, dan alim, ijazah alimiyah, itu nilainya tinggi. Sekarang dikejar-kejar orang itu. Banyak orang berdatangan kepada saya, beritahu, Maulana, santri Maulana yang hafiz Quran, kirim ke sini. Bisa ngambil kuliah S1. Ada lagi yang mengatakan, Maulana, santri Maulana yang hafiz dan alim bisa masuk tentara polisi. Bukan ijazah dunia dia minta ijazah hafiz. Mungkin kalau lolos gaji dapat 3 juta minimal, 3 sampai 5 juta minimal. Gaji pertama. Jadi ijazah kita ini yang awalnya tidak diakui oleh pemerintah dan kita tidak mengikuti alur-alur ke sana, tapi pemerintah pun dan beberapa departemen nyari-nyari. Mereka butuh dengan hafiz Quran. Jadi selesai dari pondok ini bukan selesai hubungan kita, makin erat. Ini akan mungkin kalau kita punya dua kepahaman, akidah dan mahabbah. Apa itu akidah? Apa itu mahabbah? Akidah adalah manakala orang tua membawa anaknya masuk ke pondok pesantren Darut Taqwa, maka harus dilihat dulu ustadznya siapa di situ, pimpinannya siapa di situ, silsilah belajarnya sampai kemana, amalannya bagaimana, taluknya dengan Allah bagaimana, ada nggak dia taluk dengan Allah, amalan dakwahnya bagaimana, muamalah muasyarahnya bagaimana, dilihat itu. Jangan tertib pondok 24 jam bagaimana, adakah tertib itu benar-benar mengarah kepada tarbiyah anak-anak saya apa tidak. Sambil bertanya sama orang-orang lain, istikharah untuk itu. Setelah itu mantap hati kita, akidah betul-betul hati kita punya akidah bahwa pimpinan pondok dan asatizah di pondok itu tidak bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah. Pimpinan pondok dan asatizah di tempat itu, di pondok itu, saya percaya kalau anak saya kirim ke sana, mereka jadi wasilah anak saya masuk surga. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersertalah dengan orang-orang yang benar. Benar hubungannya dengan Allah. Jadi ada akidah pada diri orang tua, dan akidah itu hendaknya juga ditularkan kepada anak-anaknya. Bahwa saya pilih kamu belajar di pondok pesantren Darut Taqwa karena punya prasangka baik kepada pimpinan pondok Darut Taqwa dan para asatizahnya, para guru-gurunya, bahwa mereka akan membimbing kamu dekat sama Allah. Mereka akan mengajarkan kamu sunnah. Mereka lah yang akan jadi asbab jalan kamu menuju Allah jelas. Ini namanya akidah. Sangka baik kepada pimpinan dan ustaz. Sangka baik itu bukan hanya prasangka-prasangka setelah tafakkur. Nah, akidah itulah yang menimbulkan mahabbah. Manakala kita sudah yakin, akidah ini keyakinan bahwa anak kita tidak akan disia-siakan di pondok. Jadi kalau anak kita lari dari pondok, berarti anak kita yang salah, pasti, kemungkinan besar. Dan apapun kata-kata anak-anak kita tentang pondok, tentang ustaz, pasti kebanyakan salah. Karena saya sudah mempelajari ustaz di sana, ustaz yang soleh-soleh, bukan ustaz yang salah-salah. Ustaz, pimpinan dan ustaz-ustaz yang pasti membimbing anak-anak saya ke arah yang benar. Oleh itu sangat kami harapkan kontribusinya. Siapa yang semakin banyak berkontribusi dalam mendirikan pondok ini, menjalankan pondok ini, menyebarkan pondok ini. Sekarang kita punya 4 cabang. Satu di Merauke, kedua di Manokwari, satu di Manokwari, kedua di Merauke, ketiga di Sorong, tempat di Jayapura. Nah, sejauh mana kita berkontribusi, bermusyawarah dengan pikiran, dengan tenaga, korbankan harta, sebanyak itu kita akan lihat di akhirat nanti bagaimana Allah berikan ganjaran kepada kita. Quran akan memberi syafaat yang syafaatnya didengar oleh Allah.
syafi'u musyaffa'. Dan Quran juga akan menjadi lawan. Yang perlawanan Quran tidak bisa ditolak, tidak bisa dilawan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alahu khalfahu saqatahu ilan nar. Siapa yang letakkan Quran di depan, diperhatikan Quran ini, memperhatikan Quran di depan, kan bukan sekedar Quran di depan begini diperhatikan, kan bukan begitu. Termasuk, maafkan saya, acara khatam Quran kita ambil perhatian. Ini kalau saya lihat kehadiran ini masih sangat sedikit, masih menandakan Karkun kurang memperhatikan acara khatam Quran, lebih diperhatikan acara pernikahan. Padahal nggak ada nilainya acara pernikahan dibandingkan dengan khatam Quran. Bukan berarti kita sepelekan pernikahan, tapi nilai di sisi Allah acara ini, khataman Quran ini, nggak bisa dibandingkan dengan acara pernikahan. Jadi acara pasti diiringi dengan doa khatam Quran, dan doa setelah khatam Quran makbul di sisi Allah. Dan hajat kita, masalah-masalah kita pribadi, keluarga, bisnis dan sebagainya, kita harapkan dengan hadir dalam acara khataman Quran ini, Allah terima doa-doa kita, Allah selesaikan masalah-masalah kita. Ini nasihat untuk yang baru selesai hafiz Quran, dan pedoman juga untuk santri-santri kalau hafiz Quran, kalau selesai kita alumni dari pondok ini seperti itu. Maulana Ibrahim mengatakan, al-haq yantasir bitta'awun wal batil yantasir bitta'assub. Hak tersebar dengan saling tolong menolong, sedangkan kebatilan tersebar dengan ta'assub. Kita tidak ada ta'assub, harus darut taqwa, harus itu nggak ada. Man sanna sunnatan hasanatan, mereka yang memulai kebaikan itu, anak-anak didiknya buat kebaikan mengalir kepada mereka. Jadi yang penting di sini adalah musyawarah, karena menyenangkan perasaan orang itu sedekah. Mereka senang, kita senang, gitu loh. Kita menyenangkan hari-hari senangnya mereka. Kalau orang nikah, kita harus senang. Kalau orang punya acara takziah kematian, kita harus sedih. Jadi begitu. Jadi tuan-tuan hadirin, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ngomong sama Pak Tirmizi, bahwa pondok kita di Papua ini, dengan selesainya anaknya Pak Tirmizi ini, sebagai bukti kembali bahwa pondok kita ini bisa memproduksi hafizah Quran, hafiz Quran dengan izin Allah. Dan kalau saya bisa katakan, hafalan anak dia ini boleh dikatakan 90 nilainya, boleh dikatakan hampir tidak ada salah. Kita lihat berapa salahnya, hampir katakan tidak ada salah. Kita ingin anak-anak kita ini kekuatan doa-doanya menyelesaikan masalah umat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kedepannya kita punya program. Satu, program yang pertama, insya Allah kita akan buka kelas alimah 3 tahun. Ini kita akan duduk berembuk lagi dengan Haji Mursalin, Haji Giarno CS. Dalam waktu dekat kita akan buka kelas alimah 3 tahun, menguasai sedikit banyak tentang fikih kewanitaan, dan juga dibekali dengan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Urdu, untuk jadi daiyah siap diantar dengan suaminya keliling dunia untuk berdakwah. Tapi kita sepakati, dan itu sumbernya dari saya, untuk tahun yang pertama kita hanya menerima pendaftaran yang sudah hafizah Al-Quran dulu. Jadi yang belum hafizah Al-Quran biar antri dulu tahun depan. Insya Allah kita akan buka setelah hari raya. Ini kita akan duduk kembali. Bangunannya sudah ada, kita akan musyawarahkan kelanjutannya. Yang kedua, program kita mohon doa restunya. Kita akan buka madrasah tahfiz Quran lil paud. Madrasah tahfiz Quran umur 4 tahun sampai 12 tahun. Dan target kita umur 7 tahun sampai 10 tahun hafiz Quran. Anak itu tidak tinggal di pondok, pagi jam 7 masuk atau setengah 8, sore setengah 5 pulang. Alhamdulillah Allah kirim kita mobil Suzuki pick up. Ini sesuai dengan cita-cita kami dulu, supaya kita akan mengadakan
pondok atau madrasah tahfiz Quran di Depok ini, di mana kita akan antar jemput mereka dengan pakai Suzuki pick up yang seperti itu dan dipakaikan atapnya. Di samping kita bisa gunakan untuk keperluan pondok, dan juga pagi sore kita antar jemput anak itu. Tapi langkah pertama wali santrinya mengirim. Ini kita belum banyak berdiskusi dengan yayasan juga, tapi sekedar intermezzo. Hari itu kita akan diskusikan lagi program ini ke depan. Mohon doa restu. Dan itu insya Allah akan dibuka setelah anak-anak selesai ajaran akhir tahun mereka. Katanya bulan Juni ya, bulan Juni. Lebih kurang. Berarti kita buka bulan Juli. Saya pikir seperti itu apa yang bisa kami sampaikan, program kedepannya yang akan kita buat. Maka kerjasama dari bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, dan doa-doanya kita sangat harapkan sehingga Pondok Darut Taqwa ini dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu oleh umat untuk menitipkan anak-anaknya, untuk dijadikan anak-anak itu sebagai khadim-khadim agama Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang niat bekerja sama dengan Pondok Darut Taqwa untuk penyebaran Al-Quran, Masya Allah. Ulangi lagi, yang lainnya masih loyo-loyo saya lihat. Siapa yang niat bekerja sama dengan Darut Taqwa untuk penyebaran Al-Quran, angkat tangan. Masya Allah. Ya, kita tutup dengan doa. Setelah itu insya Allah kita cicipi masakan yang sudah disiapkan oleh Bapak Turmizi dan juga dari pondok. Semoga makanan ini menguatkan dakwah dan ibadah kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma arzuqna minhu ma nasid wa 'allimna minhu ma nasid warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul bersama-sama dari rumah profesi-profesi yang berbeda-beda ke rumahmu dalam maksud dan tujuan yang sama, hadir dalam acara khatam Quran, simaan kubro dan penutupan akhir tahun pengajaran Pondok Darut Taqwa. Ya Allah, kami pergi datang ke sini karenamu, duduk-duduk karenamu, bercinta kasih karenamu, dan menginfakkan harta untukmu. Ya Allah, naungilah kami, wujudkanlah cintamu kepada kami dalam majelis ini ya Allah. Naungilah kami di alam mahsyar nanti dengan naungan arsmu ya Allah. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan arsmu ya Allah. Ya Allah, tumbuhkanlah cinta Al-Quran dalam hati kami ya Allah. Jadikan hati kami mencintai Quran ya Allah, membacanya siang malam dengan tadabbur ya Allah, meyakini satu-satu ayat dan surah lebih berharga dari dunia beserta isinya, mengamalkan isi kandungannya, tadabbur isi kandungannya, mendakwakannya isi kandungannya, mengajarkan Quran ini kepada generasi-generasi kami berikutnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau terimalah ya Allah khataman Quran kami, khataman Quran anak kami, binti Turmizi ya Allah. Ya Allah, jadikan dia anak yang soleha ya Allah. Jadikanlah hafizah Quran kali ini ya Allah menjadi panutan daripada anak-anak dan teman-temannya ya Allah, agar teman-temannya yang masih lemah, yang masih malas, yang kecewa, yang putus asa dan beraneka ragam alasan-alasan yang ditanamkan oleh para musuh-musuh Engkau ya Allah, menjadi motivasi hafalan Quran hari ini ya Allah, khataman Quran hari ini ya Allah, menjadi motivasi kepada santri-santri yang lemah dan malas ya Allah, untuk mereka juga bisa berjuang sampai titik darah terakhir ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah khatam Quran malam hari ini ya Allah asbab terkabulnya doa-doa kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, gempa di mana-mana, sebelumnya banjir di mana-mana, Kau selamatkanlah kota Nabire dengan khataman Quran ini Allah, dengan keberkahan khataman Quran ini Allah. Ya Allah, Kau hilangkanlah segala kezaliman di mana-mana ya Allah, wujudkanlah keadilan-keadilan di mana-mana ya Allah. Ya Allah, semua bala dan musibah angkat dari kota kami ini Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami semua dengan khataman Quran ini Allah. Ya Allah, berapa banyak hajat-hajat peserta majelis yang datang ya Allah, yang Kau maha mengetahui tanpa mereka mengutarakan kepada kami atau menulis surat kepada kami. Ya Allah, dengan keberkahan khataman Quran ini ya Allah, Kau tunaikan hajat mereka ya Allah. Yang belum kawin, berikanlah mereka istri ya Allah. Yang sudah punya istri, jadikanlah istri mereka istri yang soleha ya Allah. Ya Allah, yang belum punya suami, berikanlah mereka suami ya Allah. Yang sudah punya suami, jadikanlah suaminya suami yang soleh ya Allah. Ya Allah, yang belum punya anak, karuniakanlah anak. Yang sudah punya anak, jadikanlah anak yang soleh ya Allah.
pelipur mata hati kedua orang tua. Dan di antara anak-anak kami itu ya Allah, minimal jadikanlah satu di antaranya hafiz Al-Quran ya Allah, yang mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, terimalah pondok ini, terimalah markas ini, dan terimalah pondok-pondok cabang-cabang yang kami kelola khususnya ya Allah, dan semua madaris-madaris, masajid-masajid, ma'ahid, di mana Quran diajarkan di sana ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pengajaran Quran itu ya Allah. Ya Allah, berkatilah pengajaran Qurannya ya Allah. Ya Allah, berapa banyak hajat-hajat dan kebutuhan di pondok-pondok itu ya Allah, yang berhubungan dengan asatidzah dan santri-santri, serta pembangunan-pembangunan dan perluasan-perluasannya ya Allah. Ya Allah, kau tunaikan hajat pondok itu dengan kudrat-Mu ya Allah, dari arah-arah yang gaib ya Allah. Dan berapa banyak masalah-masalah yang muncul ya Allah, hilangkanlah semua masalah mereka dengan kudrat-Mu ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah pondok-pondok, makatib, madaris, marakis dari berbagai macam fitnah yang muncul dari dalam maupun luar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anak-anak kami yang telah selesai ya Allah. Ya Allah, eratkanlah hubungan mereka dengan kami, walaupun jarak menyebabkan jauhnya hubungan kami, tapi jadikan hati tetap dekat, yang selalu berkomunikasi untuk penyebaran Al-Quran ini dimanapun kami berada ya Allah. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami dengan keberkahan khataman Quran ini ya Allah. Selesaikanlah semua masalah umat ya Allah. Berbanyak pembangunan dan perencanaan program yang dicadangkan, diwacanakan oleh Pondok Darut Taqwa ya Allah, kau tunaikanlah takaza wacana itu dengan kudrat-Mu ya Allah. Khususnya jika ada keriduan di sisi-Mu ya Allah, kami ingin melanjutkan pendidikan tahfiz Quran anak putri kelas A5 seperti anak putranya juga sudah ada. Dan kami juga berencana, punya wacana untuk membuat anak-anak PAUD untuk bisa menghafal Quran pada umur-umur 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Ya Allah, terimalah keinginan dan rencana ini, wujudkanlah dengan kudrat-Mu ya Allah, dengan mahabbah satu di antara kami, saling menyokong satu dengan yang lainnya. Taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.